Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton semuanya, selamat datang kembali di podcast dan Sisfo Man 4 Tanah Datar. Bersama saya Ridho Sandra Putra yang akan memandu jalannya podcast ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, senang sekali rasanya Man 4 Tanah Datar, khususnya saya sendiri, dapat berbincang dengan tokoh masyarakat Nagari Sumpur yang sudah sukses melalang buana di dunia bisnisnya. Telah hadir di hadapan saya, Bapak Haji Rusdi. Tanpa menunggu lama lagi, mari bersama kita sambut dan sapa Bapak Haji Rusdi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Semoga Allah selalu mengaruniai hal tersebut ya Pak ya. Ya, amin. Baik Pak, hari ini senang sekali Pak rasanya kita dari keluarga besar Man 4 Tanah Datar kedatangan seorang tokoh masyarakat Pak yang sudah sukses di dunia bisnisnya, terutama di dunia kuliner, Pak. Sebelum itu saya boleh bertanya ya, Pak ya? Boleh. Bagaimana kira-kira Pak perjalanan karir Bapak yang bisa Bapak bagikan kepada kami nih, Pak? Semoga menjadi inspiratif juga untuk kita semua nih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya akan bercerita latar belakang saya sampai menjadi pengusaha rumah makan lah, belum kuliner yang itu. Itu berangkat dari pengalaman dan tekad. Dulu kalau saya sekolah saya kan nggak tinggi, jujur aja saya hanya tamat SD. Tamat SD, waktu itu belum ada SMP, apalagi Man Sumpur belum ada. Dulu kami di Sumpur kalau mau menyambung sekolah, melanjutkan sekolah itu ke Pitalah atau ke Parangpanjang. Di sana saya berpikir kemampuan orang tua nggak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah. Jadi tamat SD saya merantau ke Jakarta, terus kebetulan Bako, keponakan dari ayah saya itu punya rumah makan di Lahat. Nah akhirnya saya ke Lahat. Di Lahat, nggak lama di Lahat, bos pindah ke Jakarta. Di sana yaitu saya belajar sedikit-sedikit tentang rumah makan, tentang apa. Dan itu juga sedikit saya di kampung punya dasar karena orang tua saya punya warung kopi lah, lapo kopi, wah, ya kan itu. Jadi begitulah berjalan, tapi waktu itu karena masih remaja, masih itu pemikiran belum mantap lah, masih kadang dirantau, kadang pulang kampung, kadang itu. Nah, setelah tahun 84 akhir, kebetulan kakak saya dapat musibah, kena petromak meledak ada itu. Jadi 85 full saya di kampung tahun 85. Itu kami di Sumpur kan mata pencariannya itu ke Muaro nangkap ikan bili. Nah, dari mulai ikan yang sangat banyak sampai dulu pakai kaleng susu, itu pakai 100-an bahkan lebih dari 100 kaleng susu lebih dapatnya, sampai terakhir di Januari 86 itu saya pergi nangkap ikan ke Muara itu, udah hujan gerimis, hujan rinai, arus sungai yang deras. Hanya satu malam itu hanya dapat 3,5 kaleng. Jadi kalau dipikir-pikir waktu itu tuh buat beli rokok aja nggak cukup, apalagi nasi yang dibungkus oleh ibu dari rumah kan gitu. Nah kebetulan sebelum itu tuh bako saya yang punya rumah makan udah di Jakarta, suratnya udah datang nyampe bahwa dia akan buka rumah makan di Indramayu. Nah di sanalah timbul tekad saya untuk lebih mantap di rantau, karena kalau untuk sekolah udah nggak mungkin lagi kan, jadi harus punya tekad yang kuat. Karena kalau kehidupan di kampung, kalau untuk kehidupan sehari-hari Sumpur boleh katakan sangat makmur. Tapi untuk berkembang lebih lanjut itu susah. Kami harus keluar. Di sanalah saya berangkat ke Indramayu.
kerja lagi. Nah, dan di sana saya lebih bertekad lagi belajar tentang rumah makan dari A sampai Z-nya. Nah, itu. Nah, kebetulan setelah 2 tahun setengah di tahun 88, sekitar pertengahan tahun 88, ada yang menawarkan tempat untuk saya. Nah, kebetulan saya juga dengan sohib saya, dengan sahabat saya, saudara Zainal. Waktu itu kami habis belanja. Itu saya tanya sama sohib saya, sahabat saya Zainal, gimana? Kan gitu. Apa katanya? Itu tadi ada yang nawarin tempat. Oke, nggak apa-apa katanya kan. Nah, di sanalah mulai kami, padahal kami masih status kerja, kami mulailah merancang nanya berapa kontrak, apa segala macam kan gitu. Sambil menyelam minum air ya Pak? Sampai itu. Akhirnya untuk kontrak aja masih minjam ke saudara. Itu. Banyak lah itu. Singkat pendek ceritanya itu ya mulailah kami usaha kami buka kan gitu. Tapi tantangannya bukannya itu, setelah rumah makan buka, tantangannya malah lebih berat. Karena waktu itu tuh banyak masyarakat setempat itu pedagang asongan. Nah, sedangkan kita mengharapkan penumpang itu turun untuk makan di rumah makan kita kan gitu. Sedangkan mereka naik ke bis. Akhirnya penumpang takut turun kan gitu. Ya akhirnya ya perjuangannya bukan itu lah, ya berantem juga, hampir tiap hari berantem sana. Nah, sampai waktu itu saya katakan kami dari Padang, atau saya dari Padang merantau itu, orang tua saya udah siap, nama aja yang pulang kan gitu. Seperti itu. Akhirnya ya itulah berjalan dengan suka dukanya, berat lah perjuangan, karena ya mungkin motivasi buat anak-anak kita, anak-anak MAN khususnya kan, bahwa hidup itu tidak gampang, ya jangan berharap yang instan gitu kan gitu ya. Perjuangan itu berat, karena itulah kehidupan. Kalau kita takut dengan tantangan, ya kita nggak akan jadi. Betul sekali Pak. Jadi seperti itu. Akhirnya waktu itu mulai berjalan, ya alhamdulillah utang-utang kebayar. Dan kami pun bisa beli tanah untuk itu, untuk rencana kami ke depannya. Tapi belum bisa kami itu. Setelah itu tempat yang pertama ngontrak 3 tahun, kontraknya habis, kami nggak bisa perpanjang lagi. Pindah lagi, cari tempat lagi kan gitu. Nah, karena tempat baru pindah, halaman parkirnya belum keras, belum itu, bis yang masuk ke kami pada ambles di sana, koplingnya jadi habis, akhirnya kena skor juga, suruh perbaiki dulu halaman parkirnya, baru mobil masuk lagi. Ya berat lah, berat itu. Itu. Bahkan waktu saat itu tuh uang untuk makan pun nggak ada, untuk makan aja nggak ada. Tapi saya nggak pernah berpikir untuk menjual aset saya yang tanah saya beli itu, karena itu adalah cita-cita ke depannya. Dengan baiknya pergaulan kita dan teman-teman, akhirnya ya teman lah yang nanya, bang udah makan belum? Ya belum kan gitu, dikasih duit buat beli beras apa kan gitu. Tapi ya kita nggak patah semangat, jangan patah semangat. Kegagalan itu mungkin keberhasilan yang tertunda. Kalau anak-anak sekarang menyebutnya kegagalan itu adalah yang mendewasakan Pak. Kan gitu. Tapi ya. Jangan sampai patah arang gitu, jangan sampai putus asa kan gitu. Ya bayangkan aja, uang buat makan aja nggak ada, kita hidup di rantau gimana. Tapi ya karena saya memang berangkat dari tahun 86 itu, saya udah bertekad, karena mumpung waktu itu saya baru 21 tahun, saya masih muda, saya bertekad sampai mana mampunya saya kan gitu. Ini inspiratif sekali ya Pak ya, untuk siswa kita di MAN 4 Tanah Datar cerita di Bapak ini ya. Berawal dari ketidaksanggupan orang tua tadi ya Pak ya, lalu termotivasi untuk bagaimana bisa berjuang di kaki sendiri, hingga akhirnya hari ini
seorang Haji Rusdi berdiri dengan kokoh ya hari ini Pak? Ya alhamdulillah, kecil orang kampung rezeki tumpang menumpang kan gitu Iya. kan. Dalam rezeki kita ada rezeki orang Ada lain rezeki dalamnya Pak orang ya. lain kan. Betul sekali Pak. Nah terima kasih sekali nih Pak perjalanan karir Bapak, perjalanan hidup Bapak yang sangat luar biasa sekali. Saya yakin para penonton yang menonton tayangan ini akan termotivasi sekali nih Pak. Lalu Pak, Ya. tentu sepanjang perjalanan hidup Bapak, Man Empat Hadatar ini tidak lepas dari pandangan Bapak, gitu kan Pak? Ya. Boleh saya minta pandangan Bapak terhadap perkembangan Man Empat Hadatar dari zaman ke zaman hingga sampai sekarang ini Pak? Ya, mungkin saya akan itu setahu saya, Iya. karena saya juga nggak tahu detail, tapi sedikitnya tahu kan. Berdirinya Man Tanah Datar ini tidak terlepas dari kepedulian tokoh-tokoh Nagari Sumpur terhadap anak nagarinya. Karena di Sumpur boleh katakan udah tradisi untuk mendirikan sekolah itu. Ya. Itu SD 04 itu sejarahnya juga dari hasil itu masyarakat. Bukan pemerintah yang membangun. Ya, terus juga ada PGA dulu yang sekarang jadi TPA di dekat Masjid Besar, itu dulu sekolah PGA, yaitu juga hasil rembukan dari urun rembuk dari usaha tokoh-tokoh masyarakat Sumpur. Begitu juga dengan Man ini. Iya. Dulu ada yang pertama sekali ada almarhum Haji Maraludin, aja Bapak Afrizal Matua, ada Pak Ali Zarkati, ada Pak Nuar di Kerinci, ada Angkuim Ahmad Sofian, ada Pak Abbas Usman, ada Pak Bustanudin, ada Guru Suli, tokoh-tokoh agama, tokoh itu Nagari Sumpur dulu. Nah, mereka ya memikirkan anak nagari, karena SMP udah ada. Tingkat lanjutnya apa, dan mereka tidak mendirikan SMA, tapi mereka maunya MAN. Kenapa? MAN untuk basis agamanya lebih tinggi daripada sekolah umum, makanya mereka minta MAN, dan ini juga swasta dulu. Setelah itu baru diserahkan ke pemerintah, dan itu ya pengorbanan. Nah, mungkin nggak salah, mungkin ada sebagian tanah yang belum disertifikat apa itu, karena memang waktu itu tuh tokoh-tokoh mengumpulkan apa, ganti sawah, ganti apa, itu seperti itu perjalanannya. Ya alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, setelah tokoh-tokoh angkatan yang pertama masuk Angku Sofian M. Nur, Datuk Ustaz Malano, dengan pengembangan lagi untuk Man Sumpur ini. Begitu pedulinya tokoh-tokoh masyarakat Sumpur. Berarti maju dan besarnya sebuah lembaga itu perlu peran penting ya Pak ya dari tokoh-tokoh masyarakatnya, dan mungkin itu juga yang kami rasakan dari Bapak sendiri yang selalu mendukung Man Empat Hadatar ini Pak. Saya dari zaman siswa hanya mendengar nama Haji Rusdi Pak. Dan ini kesempatan yang luar biasa sekali Pak. Sampai hari ini saya menjadi tenaga pendidik di sini. Saya bertemu langsung dengan Pak Haji Rusdi yang selalu digaung-gaungkan oleh masyarakat Sumpur Pak. Dan ini betul-betul kesempatan yang luar biasa Pak. Dan semoga Bapak juga selalu mendukung setiap program-program yang nantinya akan dikembangkan oleh madrasah ini Pak. Agar madrasah ini maju dan semakin jaya Pak. Insya Allah. Mbak pepatah kan, ndak penuh kate penuh ke bawah kok lai dari Haji Rusdi kan gitu. Yang penting itu kebersamaan. Dan alhamdulillah Pak Kepala Sekolah kita yang sekarang Pak Doni begitu mengadakan aktivitas yang luar biasa yang saya lihat atau yang saya dengar belum pernah terjadi kegiatan-kegiatan yang sebesar ini selama Man Empat Sumpur ini berada. Jadi kami pun jadi timbul lagi semangatnya untuk bagaimana untuk memajukan sekolah kita ini itu. Dan saya berharap bukan hanya Sumpur, Man Empat Tanah Datar, khususnya tanggung jawab kita Batipu Selatan.
Jadi saya berharap juga kita bersama-sama para tokoh, didik mama, alim ulama, cerdik pandai, seluruh masyarakat Batipu Selatan kita pikul tanggung jawab bersama untuk memajukan MAN kita ini. Karena ini tanggung jawab kita untuk anak cucu, anak kemenakan kita. Kita harus mewariskan generasi muda, generasi selanjutnya yang berpendidikan dengan dasar agama yang kuat, kan gitu. Nah, itu harapan saya. Kan. Basamu mangko menjadi. Basamu mangko menjadi. Okay, gitu. Tadi juga Bapak sampaikan bahwa ini adalah salah satu event yang besar yang saat ini juga diadakan di MAN 4 Tanah Datar, Pak. Kebetulan, makanya saya katakan ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali. Di event sebesar ini, Bapak Haji Rusdi bisa mempersamai kita, di mana saat ini kita sedang mengadakan acara Osaka, Pak. Osaka Competition Season 1. Osaka itu sendiri adalah Olimpiade, Sains, Agama, dan Kepramukaan, Pak. Di mana ini adalah hari terakhir, dan hari terakhir kita berkesempatan dibersamai oleh Bapak Haji Rusdi. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap acara yang saat ini sedang terselenggara ini, Pak? Saya sangat kagum sekali. Sangat kagum sekali, dan tadi sempat bincang-bincang juga di kantor dengan Pak Kepala Sekolah dan Majelis Guru dan komite. Kita harus mendorong lebih ini agar anak-anak dari daerah lain itu bisa timbul minat, timbul keinginan mereka untuk bersekolah di sekolah kita ini. Dan itu sama aja seperti tadi yang saya katakan, kita kebersamaan kita yuk, mungkin dengan anggaran sekolah nggak mencukupi untuk mengadakan event-event seperti ini, tapi kalau kita tokoh masyarakat Batipu Selatan, kita peduli, kita itu dengan sekolah kita, ya urun rembuk lah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang minimal seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan kalau teknisnya saya nggak bisa kan gitu ya, teknisnya kita serahkan Pak Kepala Sekolah dan Majelis Guru. Tapi kalau ditanya teknis mau bikin jalur, mungkin saya masih ingat kan, gitu, kan, gitu. masih memorikal. Insya Allah itu kan, karena itu kehidupan kami, dasar kehidupan kami kan. Gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Saran dan masukan untuk MAN 4 Tanah Datar ke depannya menurut Bapak apa, Pak? Bisa Bapak berikan? Kalau untuk sekolah kan yang dilihat itu outputnya. Iya. Outputnya dari MAN Tanah Datar, MAN 4 gimana? Prestasinya bagaimana? Orang akan melihat itu. Nah, kalau outputnya baik, pasti orang akan berminat. Samalah kita, anak-anak kita sekarang, mereka pengen kuliah di UI, pengen di itu, karena memang output hasil pengeluarannya itu bagus kan gitu. Jadi ya harapan itu ya bersama-sama kita tingkatkan pertama mutu pendidikan dari anak-anak MAN kita kan gitu, bersama-sama ya Pak ya. Nah Pak, saat ini kita juga sedang mengadakan PPDB ini Pak. Kami dari MAN 4 Tanah Datar boleh minta ajakan PPDB untuk siswa baru dari Bapak, untuk siswa-siswa kita yang ada di SMP MTS yang ada di Kecamatan Batipu Selatan ini untuk mau bergabung ke MAN 4 Pak. Ya, oke, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan di tingkat SMP, sanawiyah, mari kita melanjutkan sekolah kita ke tingkat selanjutnya di MAN 4 Tanah Datar. Karena ini sekolah kita, milik kita bersama dan tanggung jawab kita bersama. Kalau sampai kita nggak bersekolah di sekolah kita, kan yang akan rugi kita juga. Jadi mari, karena boleh katakan untuk kurikulum SMA, SMK dengan MAN mungkin nggak berapa berbeda. Nah, jadi kenapa harus jauh? Dan kebetulan juga tadi di kantor dengan Majelis Guru, dengan komite dan tokoh masyarakat, kita udah bincang-bincang untuk mengadakan bus sekolah untuk antar jemput anak-anak sekolah kita ya Pak ya. Baru bincang-bincang, tapi kan kalau udah ada bincang-bincang itu kan udah ada niat. Sama dengan program ini Pak, BBC Pak, bincang-bincang seru Pak. Oh, bincang-bincang seru kan gitu kan. Jadi ayolah, saya Pak Haji Rusdi mengajak seluruh anak-anak kami, ayo lanjutkan sekolahmu di MAN 4 Tanah Datar, karena ini milik kita. Dan anak-anak kami yang di luar Batipu Selatan, ayo sekolah di MAN 4 Tanah Datar.
Mungkin Pak Kepala Sekolah udah ada menyiapkan asrama juga. Sudah. Tuh. Dan terus mungkin kalau nggak bisa nginap, mungkin ya kami akan usahakan antar jemput di sekolah kan gitu. Nah, gitu. Baik, itu adalah beberapa tadi tanya jawab kita ya Pak ya, yang sangat inspiratif dan inovatif sekali Pak. Semoga hal baik hari ini bisa berdampak untuk Manempah Tanah Datar ke depannya Pak. Amin. Amin. Kami dari nama Manempah Tanah Datar mengucapkan terima kasih sekali Pak karena kesempatan dan waktu yang sudah Bapak berikan untuk Manempah Tanah Datar ini Pak. Sebelum kita menutup podcast ini Pak, saya mau minta closing statement dulu dari Bapak. Motivasi, arahan untuk siswa dan siswi Manempah Tanah Datar Pak. Ya. Oke, baik. Kalau motivasi dari saya hanya dari pengalaman saya dan orang-orang yang saya lihat. Kita hidup ini harus bekerja keras. Jangan berharap sesuatu yang instan kan gitu. Nah, contohnya mie instan aja kalau yang terlalu banyak kita makan nggak baik juga. Jadi sehidup ini dari kita lahir sampai kita mati itu tidak terlepas dari belajar. Walaupun kan kita lihat udah jadi profesor bahkan titelnya udah sepanjang apa itu mereka masih belajar. Jadi jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu apa hasilnya. Kalau toh kita sudah mencoba tapi gagal, kita belajar. Di mana kekurangan kita? Kenapa saya bisa gagal? Di mana kekurangan kita? Seperti itu. Sama saya seperti yang saya ceritakan tadi, saya punya kekurangan ini, saya belajar. Oh, kekurangan saya di sini, kekurangan saya di sini. Terus orang lain kok bisa? Kenapa saya nggak bisa? Tapi saya cemburu, saya iri, tapi positif. Si A bisa, kenapa saya tidak bisa? Tapi bukan dalam arti yang positif. Kita contoh yang baiknya, dan kita jangan melakukan hal-hal yang enggak. Karena itu ya, saya percaya karma itu. Kalau kita suka menjahili orang, itu kan orang, insya Allah itu akan berbalik kita. Kan dalam agama kita juga seperti itu kan gitu ya. Kalau kita suka membantu, suka itu, insya Allah jalan kita akan lancar. Jadi jangan pernah takut gagal. Anak-anakku, anak-anak mantan datar atau anak yang masih di bawah itu jangan pernah takut gagal. Motivasi diri kan gitu. Ya. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Oke, baik Pak, terima kasih penutup yang sangat menarik sekali pada kesempatan kali ini Pak. Maka dari itu izinkan saya menutup dulu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak sudah meluangkan waktunya. Ada sebuah kata-kata bagus yang saya ambil dari perbincangan kita kali ini, yaitu teruslah berusaha selagi jalan itu masih ada. Jangan pernah lelah, sebab Tuhan tidak akan pernah sia-sia dalam menakdirkan sebuah takdir. Baik Pak, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Rusdi yang telah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Terima kasih telah bergabung di Manempah Tanah Datar Pak. Semoga podcast kali ini dapat memberikan hasil yang terbaik dan tentunya memotivasi untuk semua yang menonton. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan notifikasinya di kanal YouTube Manempah Tanah Datar untuk terus mengikuti episode-episode dari BBC Bincang-Bincang Seru di podcast Manempah Tanah Datar. Informasi dan perkembangan Manempah Tanah Datar kedepannya juga bisa diikuti di manempah_tanah datar melalui kanal Instagram. Terima kasih, saya Ridho Sandra Putra, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.